Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Kayaknya nggak fair ya. Nggak fair kenapa? Karena Bapak dan Ibu, Pak Roni dan Ibu Nancy, saya punya suami, my half one ada di mana gitu ya saudara. Biasanya kita tuh ngomongnya berdua juga. Cuman kali ini, thank you, cukup di sini Pak, thank you. Cuman kali ini saya sendiri, tapi saya sangat diberkati dengan kehidupan Pak Roni dan Ibu Nancy. They are not only talking, tapi their life, ya, kehidupan mereka sungguh-sungguh adalah kehidupan yang sangat-sangat memberkati. Jadi influence bagi banyak orang and also influence myself. Waktunya nggak banyak saudara, jadi saya akan cepat saja saat ini. Saya ingin bicara tentang teman pewaris kasih karunia. Kita doa sebentar. Tuhan bicara buat kami, hamba sangat terbatas. Tapi the power of the Holy Spirit gak pernah terbatas bekerja di tengah-tengah kami. Biar pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu dan bagi kami sekalian. Hamba hanya mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kalau nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Kami commit this time into your hands. Terima kasih banyak Roh Kudus, Engkau ambil alih waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman pewaris kasih karunia. Jadi teman pewaris kasih karunia ini adalah menjadi seperti Yesus. Dan juga memposisikan diri kita sebagai teman pewaris kasih karunia Allah bersama dengan suami. Saudara, kita mau tentunya kita menjadi seperti Yesus. Enggak ada hal yang lain dalam kehidupan kita. To be like Jesus. Menjadi seperti Yesus, seperti Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Alkitab katakan, berfirmanlah Tuhan. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Maka diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saya suka dengan ayat ini, karena ayat ini berbicara, katakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Berarti saudara, kalau orang melihat kita, they have to see Jesus inside of us. Mereka melihat Tuhan di dalam kita. Mereka melihat karakter Tuhan ada di dalam kita. Sangat disayangkan saudaraku, kalau kita namakan diri kita anak Tuhan, keluarga Kristen, tapi gak bisa melihat Yesus dalam hidup ini. Padahal Tuhan katakan dia ciptakan manusia segambar. Coba saudara bilang segambar. Dan serupa dengan dia. Lalu Tuhan bilang gini, beranak cucu. Saya amenkan firman Tuhan dalam English translation says this. Be fruitful and multiply. I like this. Be fruitful artinya berbuah-buah dan bertambah banyak. Bermultiplikasi. Berbuah dalam hal spiritual, dalam hal rohani saya yakin. Dan juga tentunya mungkin dalam hal-hal jasmani saudaraku. Supaya kita boleh menghasilkan keturunan ilahi di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa di hadapan Tuhan wanita dan pria sama. So God created us the same. Totally the same. Dalam hakikat hanya beda dalam fungsi. Fungsinya apa saudaraku? Fungsinya tentunya kita sebagai penolong, bukan perongrong ya. Dan juga pria itu sebagai imam. Ada orang suka tanya kepada saya, Kak Ina kira-kira penolong itu harus lebih kuat dong daripada yang ditolong. I don't think so, saya jawab. Saya mau katakan kita jadi penolong, kita kuat is not because of our own strength. Tapi saya yakin dan percaya karena anugerah Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita boleh jadi penolong. Kasih karunia itu adalah kemampuan tentunya Tuhan berikan kepada kita, di mana kita tidak mampu melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan katakan kepada kita, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Jadi kita perlu tahu bahwa ada bedanya pria dan wanita terletak pada fungsi dan peran yang dibawa masing-masing di dalam kehidupan ini. Di hadapan Tuhan saudaraku, wanita itu penting karena apa? Menjadi pribadi yang memanifestasikan belas kasihan, menjadi pribadi yang memanifestasikan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan pada manusia ciptaannya. Apa artinya ini? Memanifestasikan belas kasihan. Ini sebenarnya cukup panjang, tapi saya akan singkatkan saja saudaraku karena waktunya kita. Boleh enggak kita lihat Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Bisa ditampilkan di depan. Keluaran 34 ayatnya ke-6. Di situ ada sebuah kata yang ditulis dengan Allah kita itu compassionate, merciful God.
Dia Allah yang panjang sabar saudaraku, penuh kasih setia dan kemurahan. Artinya itu Keluaran 34 ayat 6 itu berbicara tentang apa? Arti dalam bahasa aslinya adalah compassionate, adalah raham, yang artinya adalah rahim. So, ayatnya ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. I like in English translation says this, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. So it means, artinya ini saudaraku adalah ini, adalah compassionate itu bicara tentang bahasa aslinya adalah raham. Coba saudara katakan raham. Raham itu artinya rahim. So pria nggak punya rahim, wanita punya rahim. Saya mau bilang gini, banyak hal yang pria bisa buat manusia, wanita nggak bisa buat, atau wanita bisa buat, pria nggak bisa buat. Tapi yang ini saudaraku, rahim hanya wanita yang melahirkan tentunya. Nah, inilah disebabnya dikatakan raham itu artinya adalah rahim. Dan berbicara tentang Tuhan kita is not only have a father heart of God, tapi dia juga memiliki hati seorang ibu. Yes, hatinya Tuhan saudaraku adalah hati ibu juga. Oleh sebab itu kalau saudara melihat bahwa banyak perempuan-perempuan saudaraku yang selalu penuh dengan compassion, selalu bergerak dengan belas kasihan. Kita tahu pria bergerak dengan apa? Akal budi mereka, tapi wanita dengan apa? Emosi mereka, belas kasihan mereka, kasih mereka yang selalu tergerak. Dan ini saudaraku yang perlu penting untuk kita ketahui bahwa Tuhan memang bukan punya hati bapa, dia punya hati ibu. Dia juga rasakan apa yang kita rasakan. Dia juga saudaraku bisa mengalami apa yang kita alami. Ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin kita akan lihat sebentar. Tapi Yesus di dalam Alkitab saudaraku selalu tergerak dengan belas kasihan. Amin. Lalu setiap kali Yesus tergerak dengan belas kasihan, you know what? There is something happen. Sesuatu besar terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang mati bisa bangkit, orang buta bisa melihat. Banyak hal terjadi. Kalau ada belas kasihan, there is miracle pasti akan terjadi. Kalau ada belas kasihan, ada pengharapan di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Kalau ada belas kasihan Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi. Wow, sebab itu saudara Tuhan mau untuk kita selalu tergerak dengan belas kasihan. Karena itu salah satu karakter Tuhan yang luar biasa. Yang berikutnya apa yang dikatakan di sini? Selain belas kasihan, pemeliharaan dan juga perlindungan. Pemeliharaan. Boleh kita lihat Kejadian pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama. Oke, saya ceritakan Kejadian pasalnya ke-16 ayatnya ke-16, yaitu ada masa silent Tuhan. Tuhan tidak berbicara dengan Abraham selama lebih kurang 36 tahun pada saat dia usia 86 tahun. Lalu pasal 17 ayat yang pertama datang. Lalu Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan bilang apa? Pasal 17, let me check. Ayat yang pertama ini memang nggak ada di PPT-nya. Saya hanya tiba-tiba harus bicara ini buat saudara. Di mana dikatakan ayat pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara tahu artinya Allah yang Maha Kuasa? Kita suka nyanyi kata El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El artinya Allah, Shaddai dari sebuah kata shed, S-H-I-D, yang artinya buah dada. Berarti pribadi yang memiliki banyak buah dada. Yang memiliki buah dada tentunya woman, is not man. Tuhan mau berbicara bahwa dia adalah pribadi yang menyusui. Dia one who supply. Dia adalah pribadi yang menyalurkan. Dan one who satisfy. Adalah pribadi yang memuaskan kehidupan kita. Oleh sebab itu bahwa kita percaya bahwa memiliki banyak buah dada, pribadi yang mencukupkan sebuah bangsa dengan makanan dan kecukupan. Yesaya pasal yang ke-49, saudara catat saja, saudara bisa baca di situ. Dan juga Yesaya pasalnya yang ke-66. Izinkan saya membaca ayat ini terlebih dahulu buat saudara. Saya ingin skip tapi I think this is quite important for me to read it for you. Yesaya 49 saudaraku, ayatnya yang ke-13 sampai 15.
Sampai di sini saudara oke? Oke. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. I never ever forget about you. Bisa saudara seorang perempuan lupakan anaknya? Bisakah seorang ibu lupakan bayi yang ada dalam kandungannya waktu dia lahirkan 9 bulan dalam kandungan? Alkitab bilang begini, sekalipun perempuan itu lupakan, I never ever lupakan engkau. Tuhan mau datang dengan kasihnya. Tuhan mau datang dengan hati seorang ibu, bahwa dia ada perhatikan kehidupan kita, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-66 saudaraku. Saya izinkan saya baca sebagai ayat terakhir dari Tuhan yang memiliki hati ibu. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini, kata Tuhan, akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. You are going, kamu akan dihibur saudaraku di tempat dimanapun engkau berada. Tuhan datang buat saudara dan saya hari ini. Dia datang dengan hatinya, hati yang penuh compassion itu, hati yang melindungi, hati yang memelihara kehidupan kita, dan hati yang penuh dengan belas kasihan, dengan hati seorang ibu. Berikutnya, saya lompat aja dengan cepat. Posisi wanita di hadapan Tuhan dan di hadapan pria. Di hadapan pria, wanita juga sangat penting karena mereka adalah teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-7 dikatakan di situ, ya, kita teman pewaris kasih karunia. Dikatakan bahwa hai istri, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 7, hai istri tunduklah kepada suamimu dan lain sebagainya, sampai seterusnya, hai suami kasihlah istrimu, saudaraku. Dan lalu ayatnya dikatakan kepada mereka makhluk yang lemah, karena kita adalah teman pewaris kasih karunia. Arti ayat ini, pria dan wanita dalam konteks suami dan istri telah ditetapkan Tuhan untuk mewarisi, coba saudara bilang, kehidupan. Di mana manusia dapat menjalankan fungsi kelola yang tadi aja Pak, thank you. Mereka dalam dunia dengan hikmat yang dari Tuhan untuk menghadapi segala musim perubahan yang ada dalam dunia. Next. Teman pewaris artinya heirs together or join heirs. Ini bahasa aslinya, bahasanya kayak makanan-makanan Jepang ya saudara. Coba sebut suklerenomos. Waduh, this is kind of something food from Spain. Suklerenomos. Artinya apa? Memiliki arti berdampingan, artinya bersama-sama, artinya apa? Berpartisipasi bersama-sama. Artinya satu sama lain ini nggak dapat dipisahkan. Untuk dapat mewarisi kasih karunia kehidupan kita dengan memposisikan diri sebagai teman pewaris, artinya kita bersedia untuk bersama menikmati warisan kemampuan Allah di dalam kehidupan. Saudara tahu bahwa saudara teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Baik, amin. Suami dan istri, dan juga istri dan suami. Lalu Alkitab di bawahnya itu bilang gini saudaraku, supaya doamu jangan terhalang. Doanya siapa ini? Doa suami saja? I don't think so. It's not only suami. Istri punya doa juga terhalang. Karena kita bukan lagi dua, Alkitab bilang. Kita satu. Amin. Ibu-ibu kalau doanya suamimu dijawab oleh Tuhan, tentu ibu-ibu berbahagia dong, sukacita. Amin. Dan juga bapak-bapak kalau doanya istrimu dijawab oleh Tuhan, this is powerful. Karena tentunya kita mau supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau doa kita tidak terjawab, saudaraku, artinya apa doa yang terjawab? Yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Saya dengan suami, saudaraku, kami suka bilang begini, kami tidak membangun keluarga yang bahagia, no at all, no anymore.
Kita nggak bangun keluarga bahagia, tapi kita bangun keluarga yang apa saudaraku? Melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, automatically kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya, ini yang dikatakan doa kita akan terhalang. Doa adalah hak istimewa yang dimiliki manusia untuk dapat memutuskan sesuatu dengan Tuhan. Dan doa juga adalah kuasa untuk mengeksekusi, yaitu kehendak Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Doa yang terjawab adalah berarti kehendak Tuhan terlaksana di muka bumi ini. Berikutnya, apa yang dilakukan dalam hal ini? 1 Petrus pasalnya yang ketiga, kita perlu hormat. Coba saudara bilang hormat. Fokus pada Tuhan, fokus pada hal positif untuk meneguhkan posisi suami. Ada 3 hal ibu-ibu yang kita perlu berikan kepada suami kita. Yang pertama, kita perlu respect, menghormati dia. Karena kalau kita respect kepada suami kita, dia akan temukan tanggung jawabnya. Yang kedua, kita perlu trust, percaya kepada suami kita. Karena kalau kita percaya dia akan temukan apa? Jati dirinya. Dan yang ketiga, kita perlu apa? Mengampuni dia. Karena kalau kita mengampuni, saya percaya itu akan menjadi gaya hidup kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ini yang saya bawa dalam rumah tangga saya. Perlu respect, perlu trust, dan juga perlu mengampuni. Karena Alkitab memang bilang istri tunduk kepada suami. Bukan tunduk aja begini atau menanduk di belakang. Enggak, saudaraku. Tapi tunduk artinya apa, saudaraku? Kita setuju dengan dia. Banyak pertanyaan, gimana kalau suami begini, gimana kalau suami begitu. Tapi saya terlalu percaya, waktu kita tunduk kepada suami kita otomatis mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena dia adalah kepala istri, dan kepala suami tentunya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita perlu percaya, amin. Kita perlu percaya. Banyak, nggak ada di Bali, kayaknya nggak ada ya, di kota-kota gede. Suaminya baru keluar belokan dari rumahnya, 30 menit kemudian ditelepon. Di mana? 30 menit kemudian, oh ada di kantor nih. Sedang ngapain? Diteror suaminya. Oh, ini sedang bicara dengan siapa? Wah, lalu dia bilang bicara dengan sekretaris. Langsung istrinya pikir, sekretaris, langsung dia question mark. 1 jam kemudian dia ada di kantor itu. Ini tipe-tipe istri yang kurang aman. Ya, curigation-nya jalan terus. Kita perlu percaya. Saya dengan suami saya kita suka traveling dan biasa saya ada di mana, dia ada di mana, saya ada di Makassar mungkin, saya ada di Melbourne mungkin, dia ada di Makassar. Biasanya banyak seperti itu. Tapi one thing that I know, I trust him. Saya percaya kepada dia. Kita tentunya punya batasan-batasan yang sehat. Ibu bapak, batasan-batasan yang sehat itu perlu dalam kehidupan kita. Misalnya, ada orang mau konseling, ada ibu-ibu mau konseling, saya lah yang konseling. Bapak-bapak yang konseling, suami saya lah, penconatan. Gimana dong kalau ibu nggak ada di situ? Ya kalau ibu nggak ada di situ dan sangat urgent, it's okay. Cuman harus di tempat yang terbuka, di ruangan yang terang, jangan berdua-duaan di tempat yang gelap. Nenek bilang itu berbahaya. Nenek aja bilang berbahaya, apalagi Alkitab. Ya, ada batasan yang sehat dalam kehidupan kita. So, kita perlu trust, kita perlu respect, and kita perlu forgive. Mengampuni, udah. Saya nggak punya banyak waktu, kita semua udah ngerti hal itu. Udah, ampunin aja, saudara. Ampuni. Kenapa? Karena kalau kita ampuni, forgiveness is a decision that we have to make. Dalam segala hal, dalam satu hari pasti aja ada celah-celahnya. Udah ada ruangan dalam kehidupan kita. Saya suka bilang sama ibu-ibu ini, yang suami kita bisa gagal untuk melakukan apa yang kita mau. Atau suami kita melakukan hal-hal yang sesuatu hal yang memang kita harus ampuni dia. So, kita harus mengampuni, karena mengampuni keputusan. Waktu kita putuskan untuk mengampuni, percayalah ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, melimpah atas kita. Jadi hal ini kita perlu hormat, fokus pada Tuhan, hal positif untuk teguhkan posisi suami. Cara hidup yang saleh, keserupaan dengan Kristus, lalu lemah lembut dan tentram. Lemah lembut itu bahasa aslinya power under control, kuasa yang terkendali. Lemah lembut itu bukan suara kita yang keras-keras, saudaraku dilembut-lembutin.
Halo, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. It's not like that. Tapi lemah lembut itu adalah sesuatu yang dari dalam kita. Kuasa yang terkendali. Makanya saya terlalu percaya kalau kita dikatakan Alkitab be fruitful and multiply. Kita berbuah dalam kehidupan kita. Dalam berbuah dalam kasih sampai penguasaan diri. Itu saudaraku harus menjadi, saya suka pakai gaya hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan self control. Penguasaan diri. Banyak hamba-hamba Tuhan melayani gak ada penguasaan diri. Beraninya doang di mimbar, saudaraku, turun saudaraku di rumahnya, istrinya geleng-geleng kepala. Perlu self control dalam kehidupan kita. Ada penguasaan diri, ada buah-buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kuasa yang terkendali ini perlu dalam kehidupan kita. Tentram dan merawat diri dalam mengembangkan kecantikan batinnya lebih dari yang lahiriah. Kalau ini ibu-ibu sudah tahu. Saya yakin begini, kalau kita cantik di dalam, kita pasti cantik di luar. Amin. Merawat diri pasti. Saya belajar banyak dari Ibu Vivi. Oh aduh, saya lihat Ibu Vivi usia 70 ya Ibu? 71. Tapi semakin cantik saudara. Saya kadang-kala pikir, saya kadang orangnya kadang-kala nggak dandan saudara. Terus saya ingat Ibu Vivi, saya mulai dandan lagi saudara. Kita sama-sama biasa, Ibu Vivi udah 2 kali ke Toraja, kita banyak ngobrol-ngobrol. Wow, I'm so blessed to her life. Jadi merawat diri itu perlu sekali ya. Karena saya percaya kalau kita cantik di dalam, kita akan cantik di luar. Oke, yang berikutnya saya kira katakan pada suamimu ini setiap hari bahwa dia adalah pemberian Tuhan yang terindah dari Tuhan untukmu, dan katakan bahwa engkau mencintainya. So must be every day. Can you do that ibu-ibu? Coba praktekkan. Ada Ibu Yanti di sini, suaminya mana Bu? Tadinya ada. Oh dia pergi ke grup yang lain ya. Pak Yunus sama istrinya coba bilang I love you dulu. You are the gift from God. Kamu adalah pemberian Tuhan yang terindah dari Tuhan. Ada Ibu Yuli dan suami di sini. Katakan itu setiap hari saudara. Amin. Boleh saya bagikan ini sebelum saya serahkan kepada Pak Roni dan Ibu Nancy. Nah, ini yang terakhir. Menerima warisan atau inheritance. Saya masih berapa menit lagi? 3-5 menit saja waktunya. Oke, baik. Menerima inheritance atau warisan. Ini kita terima dari generasi sebelumnya atau dari Tuhan. Setelah kita menerima, saudara, karena ada 2 kata warisan dalam bahasa Inggris, inheritance or legacy. Waktu kita menerima, saudaraku, kita perlu mengembangkannya, jadikan yang terbaik, bring out the best. Lalu kita harus menjadikannya itu jadi legacy dalam kehidupan kita. Inheritance bukan ada hal-hal yang kita perlu buat diri kita sendiri atau kita perlu makan untuk diri kita sendiri. Bedanya inheritance dan legacy, yaitu inheritance saudaraku adalah warisan yang kita terima, tapi legacy saudaraku adalah warisan yang kita berikan pada generasi berikutnya. Jadi sebagai teman pewaris, kita perlu mempersiapkan diri kita juga sebagai pelayan generasi yang melayani generasi ini, saudaraku, di dalam kingdom of God, di dalam kerajaan Allah. Karena kita tahu bahwa artinya kingdom of God adalah pemerintahan Allah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara memiliki inheritance, put it, lakukan itu saudaraku, berikan itu as a legacy, di mana kita menerima. Tapi kita perlu menyalurkannya. Kita perlu memberikannya kepada generasi yang ada di bawah kita. Generasi yang ada saudaraku bersama-sama. Bisa kita sebut dengan anak-anak kita. Anak-anak rohani kita saudaraku. Atau generasi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tadi diperkenalkan anak saya 2 orang. Namanya Jesse dengan BJ. Kemarin ketemu dengan Pak Rifin di Summit. Pak Rifin sempat bilang ini kalau ini bagikan tentang hal itu. Saya tiba-tiba tadi pagi pikir ya saya ingin bagikan tentang hal ini. Anak saya itu ya namanya anak pendeta saudara. Biasanya kalau pendeta suruh anaknya melayani kan.
Ayo melayani Tuhan, kamu kan anak pendeta. Malu-maluin papa dengan mama kalau kamu gak bisa melayani. Saya dengan suami gak pernah, saudaraku, suruh anak-anak kami melayani. Saya mau untuk mereka melihat kehidupan kami. Saya mau kalau mereka melayani Tuhan itu lahir dari hati mereka. Lahir dari keinginan mereka. Bahwa mereka melayani Raja yang agung. Raja yang besar. Tuhan di atas segala-galanya. Yesus Kristus namanya. Saya mau mereka dari hati mereka. Dan puji nama Tuhan, saudara. Hari ini karena kami banyak traveling keluar. Mereka yang melayani di Melbourne sekarang ini. Mereka melayani firman Tuhan. Mereka datang ke gereja. Tempat kami ada 3, ada 2 satelit, ada 3 tempat, saudara. Pagi awal mereka datang, selesai semua orang sudah pulang, baru mereka pulang. Karena kita bukan seperti punya gedung sendiri ya. Jadi kita yang harus angkat barang, angkat musik dan lain sebagainya. And I thank God for that. Saya mau cerita ini. Suatu kali, saudara, anak saya yang pertama itu suka main basket, suka banget. Ya. Lalu tiba-tiba dia dipilih jadi tim basket di sekolahnya. Wah, dia pulang dia senang banget. Lalu dia bilang ini, you know what Dad? Saya ini dipilih, saya ini jadi tim basket. Wah, papanya bilang good on you. Udah selesai itu, kira-kira 2 minggu kemudian dia bilang lagi sama papanya, sorry Dad, saya harus kembalikan uniform ini dan semuanya. Karena rupanya latihannya kita hari Sabtu, lalu kita bermain hari Minggu. Sedangkan di gereja, kita punya gereja hari Sabtu dan hari Minggu. I'm not going to miss the church. I want to serve the Lord. Kira-kira 1-2 tahun saya tanya dia, Jesse, kamu menyesal? Dia bilang, Mam, saya nggak pernah menyesal. Karena saya percaya dia pilih yang terbaik. Dia mau melayani Tuhan. Anak saya yang kedua bilang gini, kalau kamu penuh di dalam, if you feel inside, you don't have to prove outside. Kalau kau penuh di dalam, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan sifat Tuhan, penuh dengan karakter Tuhan, penuh semua yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara gak perlu buktikan apa yang ada di luar saudara. Karena saudara, kecantikanmu ada di dalam, ketampananmu ada di dalam, karakter ilahi ada di dalam saudara. Dan saya mau bilang begini, orang boleh melihat Kristus dalam hidupmu. Dan saudara, warisan yang saudara berikan juga pada generasi, bagikan Yesus buat semua orang. Biar setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Karena kemanapun saya melangkah, saya selalu ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemarin dalam perjalanan dari Jakarta ke Bali, satu pria orang dari Australia, dari Sydney, di samping saya terima Yesus, saudara. Haleluya. Dia minta Yesus jadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya. I thank God. Nggak pernah saya kalau di pesawat, orang di samping saya nggak pernah kalau nggak dengar Injil. Enggak, saudara. Harus mendengarkan Injil kerajaan. Karena kalau orang di pesawat, mereka mau kemana lagi? Ya enggak? Mereka mau keluar, enggak bisa, saudara. Kesempatan, saudara. Jangan saudara tidur di pesawat, jangan saudara nonton aja, saudaraku. Bagikan, beritakan Injil. Itulah generasi yang ada di bawah kita. Generasi yang ada bersama-sama kita. Supaya kingdom of God, kerajaan Allah ditegakkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Saya mengenal Pak Jonathan dan Bu Ina. Dan saya pernah pergi pelayanan ke Melbourne, dan bersama-sama mereka saya sungguh melihat bahwa keluarga ini asli ya, nggak pakai sandiwara. Saya ngobrol sama anak-anaknya dan saya melihat mereka berdua memberi diri melayani Tuhan. Kenapa saudaraku? Gak ada pemaksaan, karena melihat contoh yang jelas dari kedua orang tuanya. Wow, luar biasa, terima kasih. Dan tadi beberapa bagian sudah disampaikan, jadi enak memperingan saya, nggak usah banyak bicara ya. Saudaraku, saya hanya mau begini, saya cerita satu kali saya ini duduk untuk merenungkan sesuatu, lalu saya memikirkan soal family, keluarga. Lalu saya berpikir, lalu Tuhan, maksud saya Tuhan kasih hikmat, iya ya keluarga, family. Lalu Tuhan kasih hikmat untuk akronim ya, singkatan dari keluarga, supaya keluarga itu mengalami kerajaan sorga itu menjadi nyata, menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Nah, saya akan mulai secara cepat karena nanti istri saya akan melanjutkannya. Family, F, mulai dari F. F itu saudara kasih Tuhan adalah singkatan dari apa? First is the kingdom of God.
Saudara kekasih Tuhan, kalau ingin mengalami sorga nyata dan kamu menjadi perwakilan kerajaan sorga, mulailah prioritaskan yang utama tentang pemerintahan kerajaan sorga dalam rumah tangga saudara. Ini harus jadi nomor satu. Bukan cuma prioritas biasa, tapi prioritas puncak dalam hidup rumah tangga kita. Nah, orang sekali bertanya, Pak, kerajaan Allah itu apa sih Pak? Nah, saya akan berikan definisi praktis buat saudara yang membuat saudara bisa mengerti kemanapun, saudara bisa ngerti sebetulnya kerajaan Allah itu apa. Coba Pak Arifin sharing ketika Pak Arifin, Pak Jonathan pergi dari Makassar, ada perjalanan misi ya, ke seluruh kota-kota sampai ke Manado. Tiba di Palu itu ada gembala dari gereja besar saudaraku. Waktu diajar oleh Pak Jonathan tentang kerajaan Allah, orang Surabaya bilang gak mudeng, gak ngeh. Apa sih kerajaan Allah itu? Bingung, oh Tuhan itu raja, gak bisa bayangkan. Saya mau beri saudara hal yang sangat sederhana. Tolong tangan kanan diangkat seperti ini. Ya, sekali lagi, bukan sulap sembarang sulap, bukan sihir sembarang sihir. Ikuti saya ya, kerajaan Allah adalah, lebih keras, kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Sederhana ya. Apa itu kerajaan Allah? Ulangi, pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Perhatikan, there is no space for sin anymore. Tidak ada ruang berdosa lagi. Kalau pemerintahan Kristus sebagai raja nyata dalam rumah tangga kita, dikedepankan, kita tidak akan memberi tempat dosa sekecil apapun bekerja dalam rumah tangga kita. Karena kita sadar pemerintahannya berlaku juga bukan cuma di kebaktian yang suasana rohani, tapi di rumah tangga kita masing-masing. Ketika kita berdua, kita bersama anak-anak, Yesus jadi raja di situ, memerintah. Walaupun tidak ada istri, walaupun tidak ada suami di sebelahnya, tidak ada orang tua, tidak ada anak-anak, tetap kita harus ingat pemerintahannya tetap berlaku atas setiap kita. Dengan demikian menolong kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran, karena sadar CCTV kerajaan sorga tidak pernah bisa terlewatkan. Semua mengamati dan mengawasi apa yang kita lakukan. Ketika kita pegang uang, ketika kita pegang handphone, CCTV kerajaan sorga mengamati. Ya, kalau enggak seperti itu, mudah sekali seseorang untuk jatuh di dalam dosa. Jadi pertama, biarkan pemerintahan kerajaan sorga memerintah dalam seluruh aspek hidup kita dan rumah tangga kita. Yang kedua, family. Yang kedua adalah authority in submission and respect. Ya, bagaimana kita menerima otoritas daripada Tuhan karena saling menundukkan diri dan saling menghormati suami istri. Nah, ini penting saudaraku. Kenapa saudaraku? Begini, otoritas tidak akan datang kepada kita kalau kita tidak pernah belajar tunduk pada otoritas. Seringkali ada orang-orang ketika otoritas di atasnya itu lebih muda dari dia, kurang respect, kurang hormat. Saudaraku, orang-orang seperti ini gak ngerti prinsip kerajaan Allah. Ya, ketika kita hormat kepada otoritas, belajar menundukkan diri kepada otoritas, justru sesungguhnya saudaraku, otoritas akan bekerja kuat lewat kehidupan setiap kita. Yesus penuh otoritas. Kenapa? Dia tunduk kepada Bapa. Sampai dia bilang apa? Yesus tak punya agenda pribadi. Yesus tak punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Marilah saudaraku, suami, saya harus beritahu, kebutuhan utama istrimu itu apa? Bukan Ciena. Memang perempuan butuh uang, semua kita butuh uang, tapi kebutuhan utama seorang istri apa? Dicintai suaminya. Setuju ya? Saudaraku, bapak-bapak perhatikan, ketika seorang istri dicintai oleh suaminya, maka istri akan mendapatkan energi. Ya, tolong gambarnya next slide yang berikutnya. Di point terus di penjelasan. Maka suami, saya mengambil gambar next lagi dari Gary Smalley, itu bukunya tentang The 5 Love Languages. Next lagi. Nah, ini. Saudaraku, kalau seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya untuk dicintai, maka istri akan dapat energi. Energi apa? Tunduk pada suaminya.
Saudara kasih Tuhan, demikian pula sebaliknya, ibu-ibu, kebutuhan utama suamimu bukan seks, sekalipun dia doyan di situ. Ya, kebutuhan utama suamimu adalah dihormati istrinya, dihargai istrinya. Kenapa? Ketika seorang suami dihormati oleh istrinya, dihargai oleh istrinya, suami dapat energi untuk apa? Mencintai istrinya. Rumah tangga kalau seperti ini, saudaraku, otot kawat balu besi keringat betang jahe. Bergairah saudaraku ya, karena dua-dua dapat energi. Saudara, itu disebutlah lingkaran energi. Tapi sebaliknya, suami nggak mencintai istri, istri tidak dapat energi untuk menghormati. Demikian pula saudaraku, suami nggak dihormati oleh istri, nggak dapat energi untuk mencintai. Muncullah lingkaran yang kedua, the crazy cycle, lingkaran gila. Saudara, maaf ya, nggak perlu tunggu mati masuk neraka. Hidup di bumi pun keluarganya ngerasain neraka. Ini dia. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan sorga nyata dalam rumah tangga saudara. Oke, sekarang suami lihat istrimu, katakan sarangeo. Tangannya gini, sarangeo. Haleluya. Istri ngomong sama suaminya, aku respect sama kamu. Ya. Dan berikutnya, yang ketiga, M. M adalah apa yang disebut dengan mutual synergy of potentials. Ini Roh Kudus kasih hikmat. Saudara tahu bahasa Inggris saya tidak bagus, tapi bisa dapat ini kalau tidak Tuhan nggak mungkin. Ya, saya mutual synergy of potentials. Oh iya, jadi suami istri, saudaraku, saling mendukung untuk saling bersinergi. Ngapain? Mengembangkan potensinya. Wah, Miles Monroe bilang gini, tempat penyimpanan harta termahal di dunia bukan tambang-tambang emas, tapi ternyata apa saudaraku? Kuburan. Sebanyak lukisan hebat yang seharusnya miliaran belum jadi karena orangnya sudah keburu mati. Banyak lagu-lagu hebat yang bisa memberkati banyak orang, gak sampai keluar keburu orangnya mati. Banyak karya-karya cipta hebat yang harus dikeluarkan, tapi gak sampai keluar. Kenapa? Keburu orangnya mati. Maka supaya maksimal rumah tangga kita, mari saling mendukung. Saling mendukung satu dengan yang lain. Kenali potensi istrimu, kenali potensi suamimu, kenali potensi anak-anak saudara. Anak saya 3, saya tidak suruh mereka jadi pendeta seperti saya. Saya tidak paksa gini, harus ikuti Bapak. Bapak pendeta, kalian ikuti. Tidak saudaraku, saya tahu potensi mereka masing-masing. Dan saya dorong mereka saudaraku, karena mereka bisa saja melayani di marketplace, tidak harus jadi seperti saya. Oh saudaraku dikasih Tuhan, istri saya ini seorang pemalu. Makanya saya ini kan bukan tidak tahu malu, tapi saya ini orangnya sukacita kan, nggak bisa diem saudaraku ya. Orang Surabaya bilang betigasan, ya kemana-mana gitu. Terus waktu saya nikahi dia, dan Pak Arifin berkati kami di kota Surabaya, lalu kami diutus, singkat cerita saya kan di Mataram, Pulau Lombok. Dia ngomong sama saya gini, yang jadi pendeta itu kamu loh ya. Aku bukan. Terus kenapa maksudmu? Jadi aku ndak usah di mimbar, dia bilang. Aku di belakang layar saja ngurusi anak-anak sekolah minggu. Saya bilang, oh iya. Gitu. Tapi saudaraku, saya lihat ini wanita satu ini punya potensi. Saya lihat ungu 6, foto karakter tuh ungu, detail. Dia suka belajar, baca, lalu dia bisa ingat. Bahkan dia ingat kesalahan saya secara detail. Saya salah sama dia, saya sudah lupa saya salah apa. Dia bisa ingat, saya ngomong lengkap ini, jam berapa, saudaraku, peristiwa apa, detail. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa soal yang satu itu, saudara. Ya, nah saya lihat dia ada potensi. Saya bilang gini, sayang, tugasku sebagai suami untuk mengembangkan potensimu. Saya berikan buku-buku rohani. Saya bilang, baca ya. Dia mulai baca-baca. Lalu kemudian saya ajak ikut dia seminar-seminar. Saya ajak dia ikut kursus-kursus, saudaraku ya. Dan singkat cerita saudaraku, saya dorong dia juga. Karena saya didorong Pak Arifin. Roni, belajar lagi, sekolah, kuliah, ambil master teologi. Waduh saudaraku. Lalu kemudian saya juga pengaruhi dia. Apa yang terjadi saudaraku? Sekarang, nanti sore ini dia wisuda master teologi. Sekarang dia bantuin saya nyiapin khotbah-khotbah. Kayak yang tadi saya invention, dia punya peranan juga. Masukkan ini, sayang, kasih ini.
Dan seminar ini seperti ini. Oh betul-betul jadi penolong dari saya. Mari saya beritahu pada saudara. Tugas kita saling mendorong. Anak-anak muda yang di sini ada yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Oh lumayan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800, 900, 2300. Saudaraku, kalau kamu ketemu cewek atau cowok baru pacaran, sedikit-sedikit dia bilang gini, kamu gak boleh ini ya, kamu sejak pacarku, kamu gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, pecat. Ya, harusnya apa? Saling menemukan potensinya menjadi maksimal. I-nya apa? Intimacy with God. Next. Suami istri harus ada bangun keintiman, berdua bersama dengan Tuhan, sekeluarga bersama dengan Tuhan. Tolong next. Next. Intimacy. Aduh saudaraku, kedekatan itu keserupaan. Nearness is likeness. Saudaraku dikasih Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, keserupaan Kristus semakin nyata dalam hidup setiap kita. Ya, sebab tujuan dibentuknya keluarga sebenarnya apa? Sama, mencapai keserupaan Kristus. Saudaraku, tiap hari ini saksi mata. Saya nikahi dia tahun 92. 31 tahun yang lalu saya nikahi dia. Sampai hari ini, sampai tadi pagi. Kami di hotel. Kami tetap membangun mesbah keluarga. Karena saya sebagai imam, saya harus konsisten membawa istri saya, membawa anak-anak saya untuk mencari wajah Tuhan. Tiap hari menyembah Tuhan, lalu memuliakan nama Tuhan. Dan kita baca Alkitab. Saudaraku, itu budaya dalam rumah tangga kami. Dan justru ketika kami menikmati mesbah keluarga berdua nih, ya, seringkali saudaraku, begitu kita selesai nyembah, amin gitu. Tiba-tiba dia mau keluar dari ranjang setan. Dia tahu maksud saya, sudah. Sudah tahu maksud saya. Saya tanya Pak Arifin, Pak, kok sering gitu ya saya Pak? Kenapa? Kalau saya habis nyembah Tuhan bareng tuh, kok gairah saya laki-laki suami kepada istri muncul, Pak. Pak Arifin bilang, ya itu yang bener Ron katanya. Ya itu yang bener katanya. Halo para suami, mau bangun mesbah keluarga. Oke saudaraku, keintiman dengan Tuhan. Lalu kemudian apalagi L-nya, loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan, tanpa syarat. Aduh saudaraku, tolong bapak-bapak, kasus-kasus yang terjadi ketika istri hamil, bahkan hamil tua, banyak suami-suami serong di situ. No, seharusnya saudaraku, sekalipun bahkan banyak ibu-ibu begitu melahirkan anak kedua, anak ketiga, terjadi pelebaran ke kanan, ke kiri, dan bertambah luas wilayahnya dan tidak kembali lagi langsing. Para suami, katakan kepada pasanganmu, sayang, sekalipun terjadi pelebaran ke sana ke sini, aku akan tetap berkata kepadamu, still loving you, tanpa syarat. Saya bilang sama istri saya, sayang aku cinta kamu tanpa syarat loh, tanpa alasan. Jadi kalau dia tanya sama saya begini, why do you love me? Angkat suaramu, so sweet and tenderly. Terus, I'll do everything to make you happy. Saya akan jawab sama dia, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Dia cuma bisa menjawab, so sweet. Gitu. Dan yang terakhir why-nya adalah young generation prepared. Generasi muda yang dipersiapkan. Kak Ina bicara tadi tentang bagaimana ada inheritance, ada legacy yang diberikan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, ya. Kok ada gini? Udah dilewatkan aja, ya. Mengingat waktu, harus siapkan anak-anak. Saudaraku dikasih Tuhan, anak-anak saudara itu jangan serahkan pendidikan rohaninya kepada gereja, kepada guru sekolah minggu. Kita orang tua yang bertanggung jawab. Mereka harus belajar bagaimana berdoa dari orang tuanya. Mereka harus belajar bagaimana mencintai Alkitab dari orang tuanya. Kebanyakan orang serahkan ke gereja. Ke gereja cuma 2 jam dalam 1 minggu. Tiap hari dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku, kami berdua.
Kami selalu berdisiplinkan jadi budaya. Di rumah habis memuji Tuhan menyembah sama-sama, anak-anak masih tidur ketika anak-anak masih kecil. Begitu selesai kami berdua, anak-anak mulai bangun mandi semuanya. Lalu kemudian saudaraku kami berdua baca Alkitab dulu. Ya, berdua baca Alkitab, anak-anak mandi, sarapan, baru kemudian anak-anak bertiga baris saudaraku. Udah biasa mereka. Seret. Kalau saya kadang-kadang pura-pura lupa. Saya pura-pura lupa, enggak mau bikin apa. Anak-anak, "Pak, ayo Pak." Kepalanya tiga-tiga gini, ngapain? Minta ditumpangi tangan. Ya, karena itu sudah budaya dan keluarga. Setiap hari saya lepaskan berkat kepada anak-anak. Dan mari saya bersaksi, setiap perkataan berkat yang saya ucapkan saudaraku, hari ini saya sedang melihat digenapi oleh Tuhan. Gak langsung terjadi 1-2 hari, 1-2 tahun. Bersekian lama saya bisa melihat Tuhan begitu dahsyat sekali. Lepaskan berkat buat anak-anak saudara. Saudara ingin jadi apa anakmu? Lepaskan, perkatakan tiap hari. Saya percaya mulut orang percaya diurapi oleh Tuhan. Mulut orang benar diurapi oleh Tuhan. Jadi saya lakukan ini bersama dengan istri saya. Melakukan seperti itu. Dan kemudian anak-anak bertumbuh. Dan puji nama Tuhan. Besok anak saya akan datang sini juga bersaksi saudaraku. Bagaimana mengalami kehidupan bersama dengan orang tuanya sebagai hamba Tuhan. Nah saya bersyukur seperti anak-anaknya Pak Jonathan dan Ibu Ina. Mereka bertiga tidak pernah merasa malu bahwa mereka adalah anak-anak hamba Tuhan. Dan mereka tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tidak, karena itu natural sifatnya. Kalau sudah jadi budaya saudara, dengar saudara. Ketika sudah jadi budaya, baru kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Jangan pernah mengharapkan sesuatu warisan rohani yang bersifat kekal tadi, legacy, yang bisa dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Jangan harap bisa sampai ke generasi di bawah kita sebelum jadi budaya lewat hidup setiap kita. So mulailah daripada kita, dan saya percaya surga tidak jauh, surga dimulai dari setiap keluarga saudara. Yang percaya berkata amin. Kalau pengen lengkap saudaraku, family tadi, dapatkan segera bukunya di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Saya ada tulis ini lengkapnya, Family itu apa semua ada di buku ini, bisa dapatkan di belakang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kekasih hati saya. Kalau dibilang invasi yang paling mudah buat saya kasih ilustrasi itu seperti ini Bapak Ibu. Kami tinggal di apartemen lantai 30, di bawah kami itu ada mall. Suatu kali itu dibukalah food court di mana pembayarannya harus pakai cashless. Ada OVO, ada Shopee dan semuanya. Benar-benar saya tuh gaptek Bapak Ibu, enggak ngerti apa-apa. Jangankan memakai itu, download aja kagak ngerti, pakai Play Store. Terus lama-lama belajar, karena kalau nggak gitu kita nggak bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai. Terus kemudian download OVO, download Gojek pelan-pelan. Apa sih yang namanya QR, ngisi itu gimana. Tapi karena namanya terus menerus tiap hari sampai butuh waktu yang cukup lama, katakanlah setengah tahun sampai 1 tahun Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai lincah dan sekarang jago belanja pakai Shopee Bapak Ibu, pakai Tokopedia. Membantu bilang shampoo habis sekarang, bahkan lebih murah pakai itu, datang gratis ongkir Bapak Ibu. Sekarang saya ngerti kenapa kalau lama nggak datang, cara mulanginya gimana, cara supaya dapat vouchernya gimana. Saya sudah lincah Bapak Ibu. Kalau mau belajar sama saya belanja pakai Shopee boleh Bapak Ibu. Nah sekarang saya bisa seperti ini apa? Karena saya mulanya nggak biasa. Nah berarti hal-hal seperti ini kayak Gojek, OVO, Topet, Shopee dan semuanya sudah merasuk kepada saya, sudah menginvasi saya. Nah kalau lebih mudahnya kata menginvasi itu apa sih Bapak Ibu? Mulanya sulit, kita nggak paham. Tapi perlahan masuk, itulah kemudian menjadi kebudayaan kita, menginvasi. Next kan lagi. Nah, Kingdom Invasion berhasil jika telah merasuk dan meresap ke dalam suatu komunitas dan membawa perubahan. Saya cepat aja karena di bawahnya intinya nanti. Next kan lagi, perubahan itu dimulai dari pola pikir. Di mana saya enggak ngerti cara pakai OVO, cara pakai itu semua. Tapi kemudian pola pikir saya mulai dirubah. Oh ini loh caranya, oh ini caranya. Kemudian akhirnya tindakan saya berubah, mempengaruhi lifestyle saya. Sekarang culture belanjanya akhirnya online Bapak Ibu. Oke, next kan lagi. Nah kalau nanti kita bicara kompak ke dalam, dampak keluar. Next kan lagi, saya kasih ayat kalau Kingdom Invasion adalah ayat tentang ragi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya.
Ibu-ibu siapa yang pernah bikin kue di tempat ini? Nah, saya pun juga pernah bikin kue, tapi selama ini ternyata cara bikin kue saya salah, Bapak Ibu. Saya pun pernah pacaran sama Pak Roni, saya saking hatinya seneng, kekasih hati saya datang dari Bali ke Surabaya, saya bikinin roti Bapak Ibu. Ternyata walaupun sudah dengan seneng hati, bantat Bapak Ibu. Nah, ternyata saya pelajari bikin yang benar adalah saset ragi dibuka. Ternyata, tolong nextkan lagi. Ternyata ragi itu adalah makhluk hidup juga. Nah, nextkan aja. Saya bacakan, ternyata ragi itu mikroorganisme sel tunggal yang masih berkaitan dengan jamur dan dia bisa dibuat hidup dan aktif. Cara menghidupkan ragi itu adalah dengan gula yang dikasih air hangat. Nggak bisa gula aja, harus dikasih air hangat, kemudian diaduk Bapak Ibu. Ternyata gula ini adalah makanannya. Kalau dikasih gula, dikasih air hangat, kemudian diaduk, dia akan hidup, diamkan beberapa saat, dia akan mengembang. Setelah dia mengembang, baru dicampur sama adonan yang lain, dia meresap mengembangkan yang lain. Nah, sekarang saya kasih alegorinya, gula dan air hangat. Tadi di bawah kita para pemimpin disuguhin juga tape, persembahan dari Rok Lumajang. Wow, ini kalau manis-manis bikin energi, bikin semangat Bapak Ibu ya. Nextkan lagi. Nah, kalau bicara gula itu bicara manis. Nextkan lagi. Kalau bicara manis itu apa sih? Kasih. Yaitu penerimaan tanpa syarat yang tadi Pak Roni bilang. Apapun juga, ini bicara juga suami istri, juga bicara tentang anak-anak. Tadi Bu Ina bicara tentang suami, istri, perempuan. Saya lebih banyak bicara tentang parenting Bapak Ibu ya, dari sisi parentingnya. Nextkan lagi. Nah, kita akan belajar, setelah ini ada statement dari Gary Chapman, walaupun saya bahasa Inggris medok ya, bukan seperti Pak Daniel Yanuar atau semuanya. People behave differently when their emotional love tanks are full. Jadi kita harus mengasihi mereka dengan sebagaimana keberadaan mereka. Saya tanya sebelum saya nextkan. Bapak Ibu, semua kita yang punya anak, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa anak kita itu lahir ke muka bumi ini dengan kosong, artinya mereka tanpa karakter, dan nanti pada waktu lahir kitalah yang mencetak karakter mereka. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak, ternyata walaupun itu hasil hubungan orang tua, DNA kita, tapi perhatikan, masing-masing anak sudah Tuhan tentukan karakternya. Jadi kalau dia ada bersama kita, kita harus mengasihi mereka, belajar mengasihi mereka sepenuhnya. Nah, Sigmund Freud, Bapak psikoanalisis, dan J.B. Watson, pendiri behaviorisme, percaya bahwa anak lahir ke dunia sebagai kertas tulis kosong. Ini seorang ahli psikolog loh Bapak Ibu. Bagi mereka seorang bayi tidak memiliki karakteristik bawaan. Segala sesuatu yang menjadikan dia baik maupun jahat dihasilkan dari pengalaman yang diberikan dunia di sekitarnya. Anak hanya sebagai bahan mentah bagi orang tua untuk dibentuk dengan cara yang cocok dengan mereka. Ternyata Bapak Ibu ada ayat yang membuktikan bahwa sejak dari kandungan pun Tuhan sudah memberikan karakter, bahkan destiny mereka masing-masing. Buktinya adalah nextkan. Kita lihat, nextkan aja, tiap anak kita tuh pasti berbeda karakternya. Nah, kita cenderung lebih sayang sama anak yang easy going. Saya punya 2 cucu Bapak Ibu. Waktu yang gede lahir pulang dari rumah sakit, kita opa-omanya begitu, ada apa, kita langsung gitu. Tapi begitu kedua pulang dari rumah sakit anteng, nggak ada bunyinya, senyum aja. Nah, anak yang gede sekarang dikit-dikit, no, kadang-kadang no, sampai gini Bapak Ibu. Tirsa gini, aduh mama, saya itu loh jengkel aku. Begitu ngeliat yang kecil, senyum aja. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Saya baca bukunya James Dobson. Kalau kita orang tua tidak waspada, kita akan lebih menyayangi anak yang easy. Tapi jangan salah, kisah anak sulung dan anak bungsu. Kalau kita terus membedakan, anak yang sulung justru mereka yang membuat masalah pada akhirnya. Nah, selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, Ismail ya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu.
Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar sudah ada dibuat dari kandungan. Demikianlah nanti anak itu, bahkan destininya sudah ada. Tangannya akan melawan tangan tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Next kan contoh lagi selanjutnya, Yakub dan Esau. Bapak Ibu yang di sini punya anak 2 aja bisa karakternya 180 derajat. Pak Herol dan Bu Yanti anaknya 3 pasti beda-beda. Anak saya yang paling kecil tuh kayak bapaknya, Bapak Ibu yang Tevi. Wah kakak. Kepala sekolahnya bilang kalau Tevi ke sekolah nggak perlu diabsen. Suara ketawanya sudah jadi absennya. Begitu masuk sekolah langsung satu sekolah. Wah kakak. Itu benar-benar bapaknya. Kalau Tirsa kalem banget, benar-benar perfeksionis kayak saya Bu Vivi. Mama ya, kalau ke KFC enggak boleh mencet sambal banyak-banyak, boros tahu, dosa tahu. Oh itu benar-benar nersi Bapak Ibu. Saya kadang-kadang berpikir ini anak terlalu perfect. Saya pikir-pikir niru siapa ya ini ya? Niru mamahnya. Dan 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi kepada anak yang menjadi hamba kepada anak yang muda. Next kan lagi. Dan yang pertama gula itu bicara penerimaan. Tapi ingat loh ya, bicara air hangat itu bicara kita alegorikan mengajar dan meneladani. Tadi seperti Pak Roni sampaikan, nanti di akhir saya akan tutup bahwa kita tuh satu keluarga bersama-sama menyiapkan ini Bapak Ibu. Bicara tentang ajarkan dan teladani. Next kan aja, tadi sudah Pak Roni sampaikan, ini penting buat orang tua. Kalau tidak sekarang kita ajarkan, ada saatnya ini akan terjadi. Baca bersama-sama yang ini penting, 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Seperti yang tadi Pak Roni udah jelaskan di sesi plenary. Tapi next kan saya mau jelaskan lagi AI, saya berpikir enggak perlu saya ulangin, Bapak Ibu melihat tadi. Economic war, teknologi war, culture war, next kan lagi. Nah, tadi yang video ditampilkan Pak Roni itu ada seorang tanya kepada fisikawan. Tanya kepada AI, menurut kamu apakah ada Tuhan di muka bumi ini? AI jawab apa? Ya, ada sekarang. Siapa yang dimaksud? Dirinya sendiri. Jadi dan Bapak Ibu kalau tahu AI sekarang, siapin khotbah aja nggak usah bingung pikir-pikir. Aku mau bicara khotbah puasa, tik keluar semua. Aku mau bikin Chat GPT namanya. Chat GPT ini. Nah, saya mau bikin skripsi, temanya tentang komunitas sel. Wah, langsung dia keluar semuanya. Dan ternyata diperkirakan nanti Chat GPT ini AI bahkan akan membuat kitab sucinya sendiri. Awas loh Bapak Ibu, akan ada waktunya di mana anak-anak kita sudah mulai seenaknya sendiri. Waktunya sekarang kita mengajarkan kebenaran. Next kan lagi. Ini tadi sudah Pak Roni jelaskan. Next kan lagi enggak apa-apa. Next kan lagi aja. Ini drag queen tadi. Ini saya mau penekanan di sini, masih ada waktu 10 menit. Gini Bapak Ibu. Segala sesuatu kalau diri kita enggak ditransfer, maka apapun yang terjadi justru akan tertransfer kepada anak cucu kita. Pola asuh yang salah. Saya dididik dari pola asuh. Maaf Bapak Ibu ya, saya sharing sedikit. Mami saya tuh zaman dulu kan nggak ada les-lesan. Jadi kalau ngajarin anak sudah sedia penggaris kayu. Kalau misalnya kita didikte nggak bisa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya sih bukan korban utama. Korban utama tuh cici saya. Itu penggaris kayu dipukuli sampai patah. Kemudian kalau mami saya jengkel sama cici saya, bukan buku paket loh Bapak Ibu yang disobek. Kalau buku paket disobek bisa beli lagi. Buku catatan
Nathan itu disobek, cici saya sampai nangis, mami, tapi itu terus disobek. Nah, saya menikah sama Pak Roni dalam kondisi saya sudah dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu, pola asuh yang saya lihat dari mami saya itu terekam dalam otak saya. Dan apakah yang terjadi? Saya mendidik anak-anak saya dengan pola seperti itu loh Bapak Ibu. Makanya saya bilang, David bilang gini, Mamah ya, kalau di depannya jemaat, shalom, apa kabar, lembut-lembut aja. Mereka semua enggak tahu siapa Mamah. Mamah itu kalau di rumah kungfu hustle katanya gitu. Yang kalau marahi anaknya, David, saya pernah ngaku dosa Cik Vivi. David itu tak ajarin, matahari terbit dari timur ya Pit ya. Dari mana? Barat. Sabar. Terbit dari timur, Pit. Itu kelas 1 SD saya. Dari mana? Barat. Jebuk. Itu spontan Bapak Ibu. Saya tinju matanya. Saya gini, loh aku kok ninju anakku ya? Loh Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum David nangis, saya nangis Bapak Ibu. Loh kok aku ninju ya? Saya nangis, David nangis, dua-dua sama-sama nangis. Gini loh Bapak Ibu, pola asuh di pola pikir saya. Itu yang tercetak. Jadi kalau kita nggak transform diri kita, itu yang akan transfer Bapak Ibu. Dan pola transfer itu akan terus turun menurun. Saya punya saudara sepupu itu punya garment. Jadi kalau nyetak garment itu Bapak Ibu satu pola, itu kain setumpuk tinggal jebret, semua sampai ke anak cucu kita. Kalau kita selama enggak transform diri kita, anak cucu kita akan ngikuti pola kita, perkataan kita, pikiran kita. Tapi ayo sekarang kita ditransform Bapak Ibu, supaya kepahitan kita, pola asuh kita yang jelek enggak nurun ke bawah Bapak Ibu. Ingat ya, hurt people. Mami saya tuh dulu kalau disuruh papi saya, sama-sama pendidikan Belanda ya. Ini emangnya ek babune ye. Jadi awal-awal menikah, saya kalau Pak Roni nyuruh saya dalam hati gini, enak aja kawin, aku bukan babu kamu. Pernah itu kalau suatu kali dia, nih ambilin gini-gini, emang aku babumu. Loh itu kan kata-kata mami saya. Nah selama kita nggak ditransform, kita akan terus transfer generasi demi generasi. Next kan? Nah, ternyata Indonesia itu urutan ketiga fatherless country menurut psikolog UGM dan mempunyai 5 dampak. Nah ini saya bacakan secara cepat data-data baru kemudian saya akan tutup. Next kan lagi aja, 85% anak muda yang dipenjara dibesarkan dari keluarga fatherless. Fatherless adalah bapak bisa jadi ada di rumah tapi tidak melakukan fungsinya. Anak cowok punya masalah perilaku lebih sedikit dan anak perempuan punya masalah psikologi lebih sedikit saat punya ayah yang terlibat. Orang-orang yang dibesarkan tanpa ayah akan 279% lebih mungkin untuk carry guns. Jadi ini dibantu sama Tevi Bapak Ibu ya, bahasanya campur aduk. Dan menggunakan drugs dibanding orang-orang yang punya bapak. Next kan lagi kita akan belajar anak cowok dengan bapak yang absen akan lebih mungkin dia ke depannya akan melakukan hal yang sama, transfer terus. Anak-anak dalam single parent home lebih dari 2 kali lebih mungkin untuk bunuh diri daripada anak-anak dengan 2 parent home. 85% dari anak-anak yang mempunyai behavioral disorder datang dari keluarga fatherless. Next kan lagi, bahkan dalam dunia konseling di luar Tuhan pun, jadi oleh kemurahan Tuhan, Tirsa saya itu kan konselor, profesional konseling ya. Tevi juga akan mengambil ke sana. Dia mengamati beberapa orang yang konseling. Ternyata di luar Kristus pun mereka pelajari family tree-nya. Makanya harus transform. Kalau enggak, family tree ini akan terus turun menurun. Nah, banyak sekali kasus konseling di mana orang yang dibesarkan dari orang tua toksik tanpa sadar mencari pasangan yang sama toksiknya karena sudah menjadi normal bagi mereka. Maksudnya gini Bapak Ibu, oh orang tuaku mukul ya, berarti dan dilakukan hari demi hari, papahnya mukul mamahnya. Di pola pikirnya itu hal yang normal. Jadi kalau ke depan dia punya suami, dia ditinju sama suaminya, dia berpikir itu wajar. Itu hal yang biasa. Oke ya, jadi ayo dibereskan yang toksik-toksik ini Bapak Ibu. Next kan lagi.
Nah, segera aduk konflik dalam keluarga. Saya akan sedikit di sini. Bapak Ibu, konflik dalam keluarga nggak bisa dipungkirin. Sejujurnya, Bu Vivi sama Bu Lili dan semua teman-teman yang lain, penatua-penatua, saya mau jujur. Seharusnya David itu bilang, "Mah, kayaknya belum waktunya deh aku sharing, next year aja." Karena gini Bapak Ibu, David saya ini semusim dalam kehidupannya, antara setahun, 2 tahun kemarin, sempat salah jalan Ci Vivi. Jadi dia bekerja, posisinya bagus sebagai direktur, dia dipercaya sama bosnya. Kita tuh orang tua merasa loh Bapak Ibu, anak ini something wrong. Gini Bapak Ibu, kita perlu belajar pola milenial. Milenial itu dia perlu pola, tapi dia berpikir, I am the best. Aku punya keputusan sendiri. Aku yang lebih maju, orang tua kolot Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Dia sempat salah pergaulan. Kita merasa, tapi setiap kali kita mulai masuk, sudahlah papa mama, sudah aku ngerti yang terbaik dalam hidupku. Sampai satu titik Bapak Ibu, saya sama Pak Roni di sini aja deh. Saya selesai dalam sedikit waktu lagi. Kami berdua sepakat, sayang kita diem aja deh buat David. Kita merasa, kita tahu, mana sih Bapak Ibu orang tua yang anak sudah mulai salah jalan, kita nggak tahu. Kita tahu, tapi dia bilang diem aja. Oke. Sampai 31 Desember kemarin, David ngaku kepada kami, Papa, Mama, aku mau ngaku sama Papa, Mama, bahwa selama ini, besok dia akan ceritakan dari pihak David sendiri, Ci Vivi. Saya sebetulnya gini Bapak Ibu, saya berpikir gini, kalau orang bilang Roni Daud itu image-nya pasti keluarga. Kami ada dong di live channel. Kalau Bapak Ibu buka live channel, ada kami. Seharusnya buat kami, malu kami membuka ini Bapak Ibu. Itu sepertinya aib buat kami. Tapi akhirnya Tersa bilang gini sama Tevi, mereka kan seorang konselor, Papa Mama, gini loh, selama ini orang itu berpikir sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan itu perfect, sempurna, nggak ada salahnya. Kalau Papa Mama mau terbuka sama jemaat, nggak apa-apa. Siapa tahu di antara pekerja ini ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pekerja, bahkan gembala. Mereka yang ngalami pergumulan dengan anak mereka malu, mereka gengsi mau mengakui, mereka menutup diri semuanya. Tapi mungkin dengan Papa Mama berani bercerita bahwa kita ini juga vulnerable loh, kita juga punya kesalahan dalam keluarga kita. Mereka akan berani berkata, Papa Mama. Gitu ya, terus singkat cerita akhirnya sekarang ini kami berani terbuka. Kita berpikir kita malulah, jaimlah, kita punya image kita sudah bagus, enggak. Tapi kami mengambil keputusan, justru ayo Bapak Ibu, setiap ibu-ibu di tempat ini, kalaupun suatu kali seminar ada orang bertanya sama kami seperti ini, Bu, Bapak Ibu kan mendidik anak-anak dalam takut Tuhan ya? Iya. Apakah kalau kita mendidik anak kita dalam takut Tuhan, seumur hidup mereka akan terus hidup stand firm dalam kebenaran? Saya jawab, karena saya ngalami tidak. Tapi ingat Bapak Ibu, nilai yang kita tanamkan, doa yang kita naikkan Bapak Ibu, walaupun kita berdiam diri sampai di titik kita nggak usah ngomongin David lagi, stop. Akhirnya 31 Desember kemarin, dia duduk sama kami, dia bilang, Papa Mama, aku ngaku dosa. Bapak Ibu, saya sebagai mama, saya cuma nangis. Saya bilang, Fit, kamu ternyata seperti itu. Saya tidak menduga. Tapi gini loh, kita bukan melihat kejatuhannya seorang anak, Bapak Ibu. Dan sempat iblis itu mengintimidasi gini, kamu hamba Tuhan. Kamu melayani keluarga, buktinya anakmu kayak gitu. Enggak pantas, kamu enggak layak lagi melayani di keluarga. Enggak Bapak Ibu. Saya mau bangkitkan setiap sekitar di tempat ini Bapak Ibu. Kalaupun ada anaknya Bapak Ibu saat ini, mungkin mereka sempat salah jalan. Tetap berdoa Bapak Ibu. Dan saya mau tegaskan, nilai-nilai yang sudah pernah kita tanamkan itu yang akan membawa mereka kembali. Kita diem loh Bapak Ibu, kita enggak ngomongin apa-apa, cuman kita berdoa. Papa Mama, aku udah salah sama Papa Mama.
aku minta maaf ya papa mama ya, 31 Desember kemarin Ci. Dan Pak, aku janji aku akan memperbaiki semuanya. Jadi David bilang kalau besok aku bersaksi, aku bukan bersaksi di kesuksesanku, tapi aku mau bersaksi bahwa papa mama sebagai orang tua menerima keberadaanku apa adanya Bapak Ibu. Oke. Sebentar aja, sebentar selesai kok. Nah, kan setelah mengembang, setelah dikasih gula dan air hangat kita aduk dong. Pasti ada namanya suami istri konflik. Saya ini terlalu ungu, Bapak Ibu, dia terlalu kuning. Jadi konflik di tempat ini, semua dia lupa Bapak Ibu. Sedangkan ballpoint 1 biji saya ingat, dia semua dia lupa gitu ya. Sudah. Naik ke pesawat aja batas koper, turunnya lupa Bapak Ibu. Asal enggak lupa. Oh, kalau yang namanya handphone, namanya apa-apa, nanti aja misalnya Pak Roni pergi sama Bapak Ibu, pasti suatu kali gini, loh handphoneku mana? Saya cuma diem, oh biasa, itu udah biasa. Nah, suami istri, anak-anak, dan kita orang tua anak, tapi sampai di satu sisi, kita perlu diamkan untuk mengembang. Akhirnya kita orang tua sudah sayang, kita sepakat berdoa aja untuk anak kita. Tevi pun kalau sempat saya bersaksi Bapak Ibu, kita nggak tahu, kita pikir tuh semua anak kita baik-baik loh Bapak Ibu. Papa mama, aku mau ngaku sama papa mama. Wow, ini anak cewek yang begitu menyenangkan buat kami. Tevi tuh so sweet Bapak Ibu. Ma, Pa, aku terlibat pornografi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ngaku dosa. Dia bilang gini, tapi aku berani ngomong gini ke papa mama setelah aku dipulihkan, setelah aku dirubah sepenuhnya. Dan anak yang seperti ini, dia juga perlu teman untuk membangun bersama-sama. Siapa? Tirsa temannya. Dan dia bertobat dari mana? Kita kan bahkan nggak tahu Bapak Ibu. Kita cuma orang tua berdoa buat anak-anak. Kita nggak tahu sejauh mana pergaulannya, apa yang mereka lakukan. Tapi sekali lagi doa kita nih loh Bapak Ibu. Dia tuh nonton YouTube itu khotbah, tiba-tiba dia inget terus firman, nonton YouTube terus diperbaharui. Sampai akhirnya dirinya sendiri berhubung sama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu 1 hari pun dia tidak pernah lewat dari firman Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu, kita bukan sempurna, kita sudah ambil keputusan, enggak apa-apa, kita bukakan. Seorang Roni Daud, seorang Nancy Limantono, kita enggak sempurna, kita sudah berusaha yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi pun kalau mereka ngalamin gitu, saya yang mau lihat adalah kebangkitan mereka Bapak Ibu. Penerimaan kami buat anak-anak kami. Next kan, masing-masing perlu selah itu tadi bicara tentang kita berdoa. Dan yang paling akhir, ragi yang sudah diaktifkan harus segera dicampur. Nah sekarang Pak Roni dan saya, David dan Tirsa dan Tevi, kita sama-sama bersatu hati Bapak Ibu. Oke, Papa Mama menerima kamu David apa adanya. Sekarang David semangat banget, gak usah disuruh apa-apa, jalan sendiri. Tevi begitu. Sekarang justru karena Tevi ngaku apa yang sudah dia lakukan, anak-anak teens itu diem-diem datang ke Tevi Bapak Ibu. Pi, aku juga ngalamin sama loh, aku pornografi. Akhirnya Tevi bisa encourage mereka caranya lepas dari pornografi gini. Akhirnya Tevi menjadi orang yang bawa teens yang terikat itu tadi untuk lepas dari pornografi Bapak Ibu. Dan selanjutnya next kan, saya berhenti. Masih dikit PowerPoint saya, maaf sedikit lagi aja. Katanya Pak Arifin kita selalu ngomong 1 menit ya Cik Vivi ya, padahal korupsi dari menit. Masih ada sedikit PowerPoint saya. Terakhir, kalau enggak apa-apa, saya bacakan ini aja ya. Dia ketawa aja dia. Saya bilang gini, kenapa sih kok ternyata family yang di tempat ini, aku nervous banget. Santai aja katanya dia Bapak Ibu. Nah perlu diperhatikan, kita harus membaur dalam komunitas. Perlu konsisten untuk bisa merasuk pada anak-anak kita. Dan ingat ya, jumlah ragi itu jauh lebih sedikit. Tapi ragi justru punya pengaruh yang besar, dan ingat ragi mempengaruhi bukan dipengaruhi. Nah kita akan masuk ke dalam 7 gunung di mana pasti ada art and entertainment, business, church and mission,
developing the poor, education, family, government, dan akhir dari paling akhir semuanya. Bapak Ibu jangan punya pola pikir gini, oh aku ini siapa sih, aku nggak penting, keluargaku apa sih, keluargaku cuman hidup pas-pasan. Tidak Bapak Ibu. Dimanapun, sekecil apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan, tanpa Bapak Ibu sadar, ketika keluarga Bapak Ibu sudah mulai mengembang, itu pasti akan menjadi dampak buat komunitas, buat kota Bapak Ibu. Tirsa saya akan mengambil Associate Married Family Therapy. Tevi saya, dia lebih ke konseling untuk suami istri. Tapi Tevi, aku lebih tertarik kepada untuk konseling untuk kedepannya anak-anak teens dan anak-anak youth. Aku mau fokus untuk mempelajari anak-anak teens dan anak-anak youth. Jadi Bapak Ibu, saya tutup dengan walaupun kita tidak sempurna Bapak Ibu, anak-anak saya juga tidak sempurna, tapi mereka tetap melihat bahwa kami berdoa dan menerima mereka kembali keberadaan mereka. Dan apapun justru kami bersama-sama berlima ini kami mengembang dan kami percaya dalam ketidaksempurnaan kami dan kami bersama-sama terus mau melekat pada Tuhan, itulah yang kami akan menjadi dampak buat keluarga-keluarga. Tuhan Yesus memberkati.